Halo cuy, selamat datang kembali di channel Marmut Entertainment. Kali ini gue akan bahas part 2 dari film Jurassic World. Dan bagi kalian yang belum nonton part satunya, gue saranin buat nonton dulu supaya ngerti alur ceritanya. Bagi yang mau nonton part satunya, linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa banyak bacot lagi, mari kita lanjut ke alur ceritanya. Let's go. Karena kejadian tersebut, pengelola pulau akhirnya meminta para pengunjung untuk meninggalkan wahana dan pergi ke tempat berkumpul dengan alasan ada kesalahan teknis. This is a phase 1 real world, bring everyone in. This is a phase 1 real world. I repeat, this is a phase 1. Bring everyone back in. Sementara itu, sang kakak beradik sedang asik mengendarai kendaraan yang berbentuk seperti bola kristal dan berjalan-jalan di area dinosaurus herbivora. Sebenarnya kendaraan tersebut telah memberikan informasi berupa peringatan agar segera kembali ke anjungan dan menghentikan kegiatan tersebut. Namun, karena mereka nakal, mereka cuek aja dengan peringatan tersebut dan malah pergi ke daerah yang lebih jauh lagi. Disinilah mereka dikagetkan dengan pertemuan mereka bersama dinosaurus tersebut, cuy. Si Dino pun berusaha memakan mereka berdua, namun karena kendaraan yang digunakan itu cukup kuat, maka si Dino pun cukup kesulitan dan memakan waktu berapa lama untuk bisa membongkar bola tersebut. Sementara si dinosaurus tersebut sibuk menghancurkan bola itu, mereka berdua pun berusaha mencari kesempatan untuk melarikan diri. Mereka berdua pun berhasil melarikan diri dengan cara melompat ke dalam air terjun, dan alhasil dinosaurus tersebut mengira bahwa mereka telah mati dan mereka pun berhasil selamat. Setelah mengetahui bahwa mereka berdua kabur, Claire pun langsung panik dan berusaha menghubungi keduanya, namun tetap tidak bisa. Berdasarkan informasi yang dia terima, ada salah satu kendaraan bola kristal yang belum kembali ke anjungan, sehingga dia berpikir bahwa kemungkinan mereka berdua ada di sana. Akhirnya dia meminta petugas keamanan untuk menjemput keponakannya, namun semua petugas keamanan sedang sibuk mengurusi pengunjung lain. Karena tidak ada orang yang bisa dimintai tolong, dia pun berniat untuk menjemput mereka sendirian. Namun di jalan dia bertemu si Owen dan dia pun minta diantarkan untuk menjemput anak-anak. Sang kakak beradik akhirnya pergi ke suatu lokasi yang merupakan taman Jurassic sebelumnya. Di lokasi tersebut mereka berdua menemukan sebuah mobil tua, lalu mereka pun berusaha memperbaikinya. Mobil pun berhasil diperbaiki dan dengan menggunakan mobil tersebut mereka pun berhasil kembali ke pusat pulau. Sedangkan si Claire dan si Owen yang mengikuti jejak anak-anak menemukan bahwa mereka telah terlebih dahulu pergi menggunakan mobil. Mengetahui hal tersebut, akhirnya mereka pun kembali ke pusat pulau. Kembali di pusat kontrol, sang pemilik pulau akhirnya memutuskan untuk membunuh Indominus Rex tersebut. Lalu dengan menggunakan helikopter dan senjata mematikan, dia pun menembaki Indominus Rex tersebut dari udara. Karena dinosaurus tersebut pintar, dia pun menghancurkan kandang dinosaurus terbang semacam burung, sehingga mereka bisa kabur dan menyerang helikopter tersebut sampai jatuh. Para burung-burung tersebut akhirnya pergi ke pusat pulau dan mulai menyerang para pengunjung yang ada di sana. Disinilah akhirnya si Claire berhasil bertemu dengan kedua keponakannya. Namun naas, asistennya yang bernama Zara harus dimangsa oleh para burung-burung dan kemudian mati dimakan oleh Mosasaurus. Saat kondisi pulau kacau, tiba-tiba Hoskins mengambil alih pusat kendali dan memerintahkan untuk menggunakan Velociraptor yang sudah dilatih oleh Owen untuk memburu dan membunuh Indominus Rex. Si Owen pun tidak menyetujuinya, namun Hoskins mengatakan rencana tersebut akan tetap dijalankan dengan atau tanpa dirinya. Karena si Owen merasa dekat dengan para raptor didikannya, maka akhirnya mau tidak mau dia akhirnya menyetujui rencananya. Singkatnya, perburuan pun dimulai. Si Owen pun pergi ke kandang raptor
dan 3 ekor Velociraptor disuguhi bau Indominus Rex agar bisa melacaknya. Setelah itu, raptor tersebut dilepaskan dan diikuti oleh si Owen dan para tentara bersenjata lainnya. Akhirnya si Dino pun ditemukan, namun apa yang terjadi bukannya diserang, si Dino pun malah berkomunikasi dengan para raptor tersebut. Ternyata si Dino monster itu ada campurannya dengan gen raptornya, maka wajar jika dia bisa berkomunikasi. Velociraptor pun mulai beralih pihak dan mulai menyerang para tentara habis-habisan. Banyak yang mati, namun ada yang berhasil kabur termasuk si Owen. Karena rencananya gagal, Owen, Claire, dan anak-anak pun kembali ke pusat pulau dan berusaha mencari tempat yang aman. Di sana, mereka malah bertemu si Hoskins yang berusaha mencari kesempatan dalam kesempitan dengan mencuri gen-gen yang ada di laboratorium untuk kembali dijual. Secara tiba-tiba muncul seekor raptor yang berhasil masuk ke lab. Dia pun terlihat akan memangsa Hoskins. Si Hoskins pun berusaha sok-sokan menjinakkan raptor tersebut, namun malah dirinya yang akan jadi korban selanjutnya. Melihat kesempatan itu, Owen, Claire, dan anak-anak segera pergi dari tempat itu dan menuju keluar gedung. Sesampainya di luar gedung, ternyata mereka sudah dicegat kembali oleh para raptor-raptor tersebut. Raptor-raptor tersebut terlihat ingin menyerang mereka, namun ragu-ragu. Si Owen pun berusaha berkomunikasi dengan salah satu raptor yang paling dekat dengan dirinya, yang dinamakan Blue. Si Owen pun meletakkan senjatanya, lalu secara perlahan mendekati Blue dan melepas tali pengekang di kepalanya. Tiba-tiba Indominus Rex pun muncul. Dia terlihat ingin memakan mereka, namun para raptor berusaha melindungi si Owen dan juga yang lainnya. Dan mulailah pertempuran antara para raptor versus Indominus Rex. Karena perbedaan badan yang cukup jauh, para raptor pun kalah satu persatu dan kembali mengincar Owen dan yang lainnya. Sang adik yang bernama Gray pun memiliki ide untuk melawan monster haruslah dengan menggunakan monster yang memiliki lebih banyak gigi. Si Claire pun menangkap ide dari keponakannya dan dengan keberanian besar dia membuka kandang Tyrannosaurus dan menggiringnya untuk bertemu dengan Indominus Rex. Kedua binatang buas tersebut akhirnya bertemu dan dimulai pertarungan antara Indominus Rex versus T-Rex. Keduanya memiliki ukuran yang hampir sama besar, namun Indominus Rex memiliki kelebihan tangan yang lebih besar dan juga lebih cerdas. Saat T-Rex hampir dikalahkan oleh Indominus Rex, tiba-tiba datang seekor raptor kesayangan si Owen yaitu si Blue. Dia pun membantu mengalihkan perhatian Indominus Rex dan dimulailah ronde kedua antara T-Rex plus Raptor versus Indominus Rex. Gila, pertarungannya epic banget cuy. Lokasi pertempuran tersebut berada di tepi kolam Mosasaurus. Kalau kalian ingat, Mosasaurus itu yang pernah mencaplok asistennya si Claire ya. Karena kelincahan si Blue dan kekuatan si T-Rex, akhirnya sang Indominus Rex mulailah dikalahkan dan terpojok ke tepi kolam. Tiba-tiba dari arah belakang muncul Mosasaurus yang langsung menerkam si Indominus Rex tersebut dan menyeretnya ke dalam kolam. Setelah adegan tersebut, T-Rex dan Blue bertatap-tatapan. Biasanya mereka tidak akur dan berkelahi. Namun mungkin karena sudah lelah dan juga filmnya akan berakhir, keduanya pun berpisah ke arah yang berlawanan. Film pun ditutup dengan adegan para pengunjung yang akhirnya berhasil dievakuasi dan juga kedua kakak beradik tersebut akhirnya berhasil bertemu dengan kedua orang tuanya kembali. Dan akhirnya tamat cuy. Oke, nah jadi gimana pendapat kalian tentang film ini? Kalau saya sendiri cukup puas dengan filmnya, soalnya cukup seru juga dan terkesan tidak monoton. Banyak juga adegan-adegan yang menegangkan yang terdapat dalam film ini. Di IMDb juga film ini mendapatkan rating 7 dan itu lumayan tinggi. Jadi gimana pendapat kalian? Tulis aja di kolom komentar, oke? See you in the next video and goodbye.